Oke, di video ketiga kali ini saya ingin membahas sedikit icip-icip seputar tenses. Jadi, kalau kita belajar bahasa Inggris, ada 16 tenses yang harus kita ketahui dan harus kita kuasai. Dan sebenarnya ini kembali lagi pada penggunaan. Alias, kalau Anda benar-benar ingin mahir secara keseluruhan tentang bahasa Inggris, Anda tentu harus menguasai ke-16 tenses tersebut, lengkap dengan kalimat aktif dan juga pasif. Tapi kalau misalnya Anda hanya ingin bahasa Inggris yang kebutuhan kecil, Anda sebenarnya juga tidak harus menguasai semuanya, ya. Mungkin ada beberapa poin saja yang ya cukup lah. Tapi karena ini adalah kelas 7 hari mahir bahasa Inggris, saya tentu akan mengajarkan semuanya dan dengan cara yang sangat mudah. Nah, perhatikan baik-baik. Kalau kita membahas tenses itu kan tadi sudah kita sebut sebagai waktu kalimat. Artinya, kalimat bahasa Inggris itu syarat akan waktu. Ini berbeda dengan bahasa Indonesia yang tidak syarat akan waktu. Dan dalam waktu kalimat bahasa Inggris itu sebenarnya ada 3. Yang pertama adalah tentang present, yaitu waktu kalimat yang menjelaskan kondisi saat ini atau berupa kebiasaan yang berulang-ulang. Yang kedua adalah past, yang menerangkan kejadian masa lalu atau yang sudah lewat, walaupun 1 detik yang lalu. Yang ketiga adalah future atau yang akan datang atau masih berupa rencana, planning. Dan yang keempat adalah past future. Past future ini apa? Past future ini sebenarnya bukanlah bagian dari waktu kalimat, melainkan dia adalah kalimat sopan. Nah, dahulu past future tidak masuk ke dalam tenses, tapi kalau sekarang harus kita kuasai, dan inilah yang menjadikannya ada 16 tenses hari ini. Jadi, kalau present saat ini, past masa lalu, future adalah masa yang akan datang. Past future bukan masa lalu, masa yang akan datang. Bukan masa lalu atau masa yang akan datang. Melainkan kalimat sopan. Polite sentence. Nah, itu adalah past future. Jadi, penggunaan past future adalah untuk kalimat yang sopan, untuk kalimat yang sangat halus. Misal, saya beritahu, kalau misalnya kita menyuruh orang, "Hey, can you close the door?" Nah, itu kan artinya, bisakah Anda menutup pintu tersebut? Ya kan? Sebenarnya itu sudah kalimat yang bagus, kalimat yang sopan, tapi ada kalimat yang lebih sopan lagi atau lebih halus lagi. Nah, itulah dia menggunakan past future. "Would you like to close the door for me, please?" Nah, itu adalah kalimat yang menggunakan past future. Lanjut. Nah, di sini kita golongkan ke dalam primary, yang kedua adalah secondary. Secondary artinya adalah pelengkap dari ini, ya, atau kadang-kadang saya sebutnya sebagai addition, tambahan. Nah, ini sebenarnya adalah trik untuk menguasai 16 tenses. Jadi, simple ini ya artinya sederhana atau kembali ke makna dasar, ya. Continuous artinya sedang, ya. Kata kuncinya di sini adalah sedang. Perfect adalah sudah atau telah. Perfect continuous apakah sudah sedang? No. Perfect continuous kata kuncinya di sini adalah masih. Oke? Sekarang perhatikan baik-baik. Kalau hanya untuk sekedar 16 nama tenses saja, kita tinggal menyilangkan ini ke masing-masing, ya. Misalnya present ke simple, atau kita bisa artikan sebagai simple present tense. Atau simpelnya dihapus saja, present tense saja sudah cukup, ya. Nah, kita sandingkan ini, simple present tense, present continuous, present perfect continuous. Kemudian ada simple past tense, ada past continuous, ada past perfect, kemudian ada past perfect continuous. Kemudian ada future, simple future tense, future continuous, future perfect continuous. Past future, ya, simple past future continuous, past future perfect continuous. Kalau hanya untuk sekedar 16 nama tenses saja, kita tinggal menyilangkan ini saja. Saya yakin Anda juga bisa langsung hafal kurang dari 10 menit. Tapi bagaimana soal rumusan? Nah, ini yang memang harus kita bahas dari pondasi dasarnya. Saya selalu menekankan bahwa kalau kita tidak memulai bahasa Inggris dari dasar, maka kita akan bingung di tengah-tengahnya. Dan di kelas 7 hari mahir bahasa Inggris ini, saya selalu membahas ini dari nol. Mulai dari prinsip dasar yang sudah kita bahas pada video 1. Nah, tentu ada hal-hal lagi yang akan dibahas selanjutnya, tapi tidak bisa saya terangkan di dalam video karena durasi waktu, ya. Dan untuk rumusan tenses, tentu juga tidak akan cukup waktu 10 menit untuk menjelaskan semua itu tanpa dasarnya. Oleh karena itu, saya sarankan Anda untuk mengikuti kelas 7 hari mahir bahasa Inggris ini, karena saya di sini akan mengajarkan Anda bahasa Inggris secara full total, sehingga Anda bisa menyelesaikan apapun problem bahasa Inggris Anda ke depannya, baik itu secara lisan maupun tulisan. Saya Tiknov Harli, undur diri, dan semoga kita bertemu di kelas tatap muka 7 hari mahir bahasa Inggris.